Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Andi M. Darwi selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktik pembelajaran P1 dan teman-teman seperjuangan. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu minta kepada Jason untuk memimpin doa kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar diberikan keberkahan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama. Berdoa bersama. Sebelum mulai, Ibu ingin melihat apakah ada sampah di sekitar meja, di sekitar kursi. Jika ada sampah, tolong diambil ya. Baik. Dan tempat duduknya jika tidak rapi, tolong dirapikan. Baik, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kita. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Ada salat dan berzikir. Iya, yaitu adab sholat dan berzikir. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian sholat dan zikir. Kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan adab sholat dan berzikir. Dan yang ketiga, peserta didik juga mampu menjelaskan manfaat sholat dan zikir. Baik, langsung Ibu mulai saja. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sholat dan berzikir. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak apa itu sholat? Pasti nggak asing kan dengan sholat itu? Ya. Salat adalah doa. Ibadah. Iya, sholat adalah doa ibadah. Ada yang lain? Rasa syukur kita kepada Allah. Iya, sholat kepada Allah. Nah, dalam bahasa Arabnya sholat itu merupakan dari kata yang memiliki arti doa. Menurut istilahnya, syarat sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Kemudian sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna apabila seseorang itu tidak melaksanakan sholat. Nah, menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Selanjutnya, tentang zikir. Nah, zikir ini merupakan sarana untuk kita berkomunikasi langsung seseorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat zikir kepada Allah. Dan kata zikir ini juga berasal dari bahasa Arab, yaitu zakara, yang berarti mengingat atau menyebut.
Sedangkan menurut istilahnya, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. Kemudian materi selanjutnya itu tentang adab sholat. Yang pertama ada khusyuk, dan kedua ada yang hati yang ikhlas, dan ketiga menjaga waktu dan batas-batasnya, dan yang keempat menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis dan menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu khusyuan. Misalnya ketika Dwi mau sholat, di depannya ada gambar misalnya artis K-pop ya, Taehyung misalnya. Nah, ketika ia mau sholat, ia melihat foto si Taehyung ini dan ia terbawa sholat itu pas mengingat Taehyung. Sehingga ia tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian memakai pakaian yang terbaik. Nah, jika kita sholat harus memakai pakaian yang terbaik serta memakai wangi-wangian, dan jika perempuan memakai pakaian tertutup. Kemudian tidak memakai pakaian yang compang-camping. Selanjutnya adab berzikir. Yang pertama ikhlas, yang kedua merendahkan suara, dan yang ketiga itu berzikir dengan zikir dan wirid, dan keempat mencoba memahami maknanya, dan kelima duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci serta mewangikan pakaian dan tempat, dan memilih tempat yang agak sunyi. Kemudian materi terakhir yaitu hikmah sholat dan berzikir. Yang pertama ada hikmah sholat, yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu serta menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Kemudian menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah, dan menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Nah, sholat juga dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, dan juga sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya materi terakhir, manfaat zikir. Yang pertama itu membuat orang itu lebih bersemangat untuk berdoa. Kemudian zikir ini juga membuat hati kita menjadi yang lebih tenang dan bersabar dan kuat dalam menghadapi masalah apapun. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa, dan zikir juga menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta yaitu Allah, dan menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan membagikan dua kelompok. Yang di sebelah sini perempuan kelompok 1 dan di sebelahnya kelompok 2. Sini Ibu akan memberikan soal. Kelompok 2 kami, apa itu zikir? Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Jika sudah selesai, Ibu isikannya boleh? boleh. Nanti dipresentasikan di depan ya. Iya, nanti perwakilannya maju ke depan. Zikir tuh ya.
Jika ada yang tidak tahu boleh bertanya ya kepada ibu. Ini kenapa tidak diskusi malahan berjawaban? Dan cewek-cewek diharapkan untuk berdiskusi ya, jangan selalu main HP. Mencari jawaban, Bu. Udah ketemu belum jawabannya? Udah, Bu. Kelompok 2 udah ketemu belum jawabannya? Nanti ya kita tunggu kelompok 2 selesai dulu. Ibu kasih waktunya semenit lagi. Kelompok 1 udah belum? Diskusi buat belum 5 menit. Nah, sambil menunggu kelompok 2, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Pertanyaannya di pertanyaannya tolong disebutkan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa itu sholat dan apa tujuannya? Yang kedua, sebutkan 3 rukun dari sholat. Jadi sholat adalah salah satu ibadah utama dalam agama Islam yang dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu dan juga mengucapkan kata-kata tertentu untuk berkomunikasi dengan Allah SWT. Tujuan dari sholat ini yang pertama itu mengakui keesaan Allah dan juga menjalankan perintahnya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran spiritual dan hubungan dengan Allah SWT. Yang ketiga, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Yang keempat, mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Hikmah dari sholat yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran spiritual. Jadi sholat ini dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan juga hubungan dengan Allah SWT. Yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Jadi sholat juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah SWT dan melepaskan beban emosi. Yang ketiga, meningkatkan disiplin diri. Baik, mungkin itu saja. Ya, boleh kembali ke tempat. Beri aplaus untuk teman kita ya. Nah, kelompok 2 udah ketemu belum? Perwakilannya siapa kalau maju? Mati kok. Ibnu, silakan maju. Lagi maju. Najib bu. Ini Najib bu. Apa?
Jadi di sini apa itu zikir dan apa tujuannya? Terus pertanyaan kedua, apa manfaat zikir bagi umat muslim? Zikir adalah bentuk ibadah dalam Islam yang berupa menyebut atau mengingat. Terus untuk tujuannya, yaitu yang pertama menguatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati, menenangkan hati, menjaga iman dan ketakwaan. Ada juga manfaat zikir bagi umat muslim, ketenangan jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kedua, jadi putih rahmat dan ampunan. Zikir membuka pintu rahmat dan pengampunan dari Allah. Yang ketiga, dijaga dari godaan setan. Orang yang senantiasa berzikir akan dijauhi dari syaitan yang rajim. 4, mendapat pahala yang besar. Banyak zikir sederhana namun berpahala besar. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada surga. Mungkin hanya itu. Itu. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Aplaus untuk kelompok 2. Nah, di sini kan Ibu sudah menjelaskan materinya dan juga Ibu sudah memberikan tugas nih kepada kalian. Ibu mau tanya nih. Ibu minta Julpandi untuk menyebutkan manfaat dari zikir. Manfaat dari zikir yang pertama membuat orang lain bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Keempat, mempunyai harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Itu saja Bu yang saya tahu. Ya, aplaus untuk Julpandi. Selanjutnya, Ibu minta kepada Nanas untuk menjelaskan pengertian dari sholat. Pengertian dari sholat itu. Iya. Jadi sholat adalah salah satu ibadah utama dalam agama Islam yang dilakukan dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu dan juga mengucapkan kata-kata tertentu untuk berkomunikasi dengan Allah. Begitu. Iya, makasih. Selanjutnya, terakhir, Ibu ingin bertanya kepada Nopal tentang adab sholat. Adab sholat. Coba sebutkan adab sholat. Nah, ada sholat. Adab sholat itu ada 6. Yang pertama khusyuk. Yang kedua hati yang ikhlas. Yang ketiga menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang keempat menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis. Yang kelima menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan. Yang terakhir memakai pakaian yang terbaik. Ya. Ya, aplaus untuk Nopal dan untuk kita semua. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan dan membaca kesimpulan dari yang Ibu buat. Saya Bu. Ya, Titin. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang juga wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar dapat tercapai. Sedangkan zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sering dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang saleh sebelum itu. Dan perlu memperhatikan adab-adab dengan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati. Terima kasih Titin. Sama-sama ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.